Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, come back with Davian di sini. Oke, kita berjumpa lagi pada video kali ini. Kita masih membahas cerita yang sama seperti video yang sebelumnya, yaitu tentang cerita horor di kampus-kampus yang ada di Yogyakarta. Nah, buat kalian yang belum nonton part 1, silahkan kalian klik tulisan yang muncul di atas ini ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa yang belum subscribe, ayo klik tombol subscribe yang warna merah di bawah. Jangan lupa aktifin loncengnya. Setelah itu jangan lupa klik tombol like yang ada di bawah video ini. Jangan lupa share atau bagikan video ini ke sosial media kalian ya teman-teman. Setelah itu jangan lupa tuliskan komentar di bawah bagaimana pendapat kalian. Atau mungkin di antara kalian ada yang tahu tentang cerita-cerita horor, boleh banget komentar di bawah. Dan kalau kalian punya saran untuk next video kita membahas apa lagi, kalian juga boleh banget komentar di bawah teman-teman. Oke, jadi cerita horor yang kita sampaikan pada kali ini masih nggak jauh beda ya sama yang sebelumnya, tapi ini jauh lebih banyak. Jadi mungkin ini berkaitan juga dengan beberapa kampus terkenal gitu, yang mungkin ya kampus impian kita semua juga teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan lupa yang belum follow Instagram aku, follow sekarang ya @davianfn. Dan buat kalian semua ada informasi penting, jangan lupa cek description box di bawah ya teman-teman. Oke, mari kita lanjutkan video ini. Jadi yang pertama datang dari salah satu kampus Islam negeri yang ada di Yogyakarta, yaitu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oke, jadi cerita horor di kampus ini datang dari Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Jadi ceritanya beberapa mahasiswa yang mengambil kuliah sore atau malam hari, mereka sering diganggu oleh hantu yang sering memainkan pintu dan mematikan lampu. Nah, akan tetapi cerita dari si mahasiswa tadi nggak tahu ya benar atau salah. Oke, jadi di antara kalian ada yang tahu nggak tentang cerita horor ini? Kalau kalian ada mahasiswa UIN atau kalian lebih tahu tentang hal ini, boleh banget komentar di bawah ya teman-teman. Oh ya teman-teman yang belum subscribe, ayo klik tombol subscribe dulu ya. Jangan lupa like video ini, jangan lupa share atau bagikan video ini ke sosial media kalian. Oke, next. Yang selanjutnya adalah dari kampus Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Yogyakarta. Nah, jadi ceritanya beberapa mahasiswa mengaku pernah melihat penampakan hantu dalam berbagai wujud di lantai 4 gedung kampus dan juga di kelas dan laboratorium. Dan salah satu tempat yang paling angker di daerah sini adalah di pohon beringin yang ada di dekat pertigaan belakang UPN. Nah, konon katanya banyak banget kecelakaan yang sering terjadi di lokasi ini. Nah, kemudian untuk cerita horor lainnya yaitu datang dari kampus 2 dari kampus UPN ini yang lokasinya berada di Jalan Babarsari. Jadi menurut sumber yang aku dapat, ini kan kayak sebuah wawancara gitu. Jadi menurut penuturan dari Kasubag Humas dan Kerjasama UPN Veteran Yogyakarta, yaitu Markus Kusnadianto. Jadi dia bilang bahwa di kampus 2 ini adalah memang bangunan yang kuno. Dan si bapak ini tadi dia bilang bahwa di kampus 2 ini sering terjadi berbagai hal-hal mistis gitu ya, hal-hal misteri gitu. Yaitu terutama di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik atau FISIP dan Fakultas Teknik Informatika atau FTI. Dia juga bilang bahwa di sebuah gedung yang bernama Gedung Patimura itu memiliki energi yang sangat besar. Dan katanya nih, nah ketika ada beberapa teman atau keamanan yang sempat berkeliling, sering ditampaki oleh sosok itu. Lalu si bapak ini dia juga bercerita bahwa pengalaman 10 tahun yang lalu ya, udah lumayan lama, yaitu sering banget ketika dia sedang lembur, itu pintunya sering terbuka sendiri, padahal nggak ada orang gitu teman-teman. Lalu dia juga sering ada kejadian bahwa mesin printer sering mencetak sendiri tanpa ada yang mengoperasikan. Nah, selain itu si bapak ini tadi dia juga bilang bahwa sering ada mahasiswa yang tiba-tiba mengalami kesurupan di sini. Nah, kemudian ceritanya nih ada seorang mahasiswi yang memiliki indera keenam gitu teman-teman. Dia tuh bercerita bahwa di kampus 2 ini memang banyak makhluk-makhluk itu dan mereka sering sekali duduk di tengah-tengah kampus. Nah, jadi sebenarnya dari kampus UPN ini cukup banyak ya cerita horornya. Kalau kalian pengen pembahasan yang lebih detail, silahkan komentar di bawah. Atau mungkin di antara kalian ada yang pengen menjelaskan lebih lanjut atau lebih tahu lebih banyak, bisa komentar di bawah ya teman-teman. Nah, kemudian bapak ini, yang bapak Markus tadi, dia mengatakan bahwa ketika sedang berada di sini itu harus selalu menjaga sikap gitu. Nggak boleh sembarangan bicara, nggak boleh sembarangan bersikap gitu. Karena yaitu tadi, berdampingan dengan makhluk lain yang sama-sama berada di tempat itu supaya nggak keganggu gitu lah teman-teman. Tapi ada salah satu mahasiswa juga yang ya diwawancara gitu. Katanya itu dia nggak pernah menjumpai sesuatu hal yang misteri atau mistis dari kampus ini. Ya mungkin mereka hanya melihat bahwa
kampus ini tuh emang memiliki aura yang berbeda, mungkin energinya lebih kuat, atau mungkin suasananya juga lebih gelap kayak gitu, teman-teman. Dan si mahasiswa tadi juga bilang bahwa cerita-cerita ini tadi tuh dihembuskan oleh para senior yang sudah berkuliah lama di kampus ini. Nah, mungkin di antara kalian nih yang tahu tentang cerita-cerita ini boleh banget ya komentar di bawah ya, supaya kita bisa sama-sama tahu gitu apa yang terjadi gitu. Mungkin kalau emang benar atau mungkin hoax gitu, atau mungkin salah atau beda gitu kan, silahkan komentar di bawah ya. Oke, yang belum subscribe, ayo subscribe dulu sekarang juga. Jangan lupa like video ini, jangan lupa share atau bagikan video ini ke sosial media kalian ya teman-teman. Jangan lupa kalau kalian punya cerita horor, cerita menarik atau saran gitu, boleh banget komentar di bawah. Next, lalu yang selanjutnya adalah dari kampus UNY atau Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi di kampus ini tuh cukup banyak gitu cerita-cerita horor yang aku dapat gitu teman-teman. Jadi ceritanya yang pertama adalah hantu Siska yang bergentayangan di student center. Jadi ceritanya ada beberapa mahasiswa gitu berniat untuk mengembalikan peralatan ke dalam gedung student center. Nah, di balik jendela gedung tersebut muncul sosok wanita yang memanggil-manggil. Nah, ketika dibuka, wanita itu hilang gitu. Dan si hantu ini, para mahasiswa itu sering memanggilnya dengan sebutan hantu Siska. Lalu yang kedua adalah hantu Mbak Nur. Jadi si hantu Mbak Nur ini ceritanya sering berada di ruang kuliah dan juga kamar mandi dari Fakultas Ekonomi. Dan terkadang hantu Mbak Nur ini juga sering muncul di student center. Katanya sih, si hantu ini dia sering mematikan keran air kamar mandi yang sedang digunakan. Dan menurut para mahasiswa senior, katanya si hantu Mbak Nur ini masih sering berkeliaran gitu di sekitaran gedung EDSA atau English Department Student Association. Oh ya teman-teman, mungkin di antara kalian ada yang tahu lebih banyak tentang cerita ini, boleh komentar di bawah ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini yang terakhir teman-teman. Yang terakhir ini adalah dari kampus impian semua orang, yaitu Universitas Gadjah Mada atau UGM. Jadi cerita horor dari kampus ini memang sangat terkenal sekali ya teman-teman, ada banyak sih. Jadi cerita horor yang pertama dari kampus UGM ini adalah hantu mayat di Fakultas Kedokteran UGM. Nah, hayo loh yang pengen masuk FK. Tapi ini jangan sampai jadi penghalang kalian buat masuk ke FK ya teman-teman. Jadi ceritanya ada seorang mahasiswa kedokteran yang akan melakukan ujian praktek untuk materi anatomi tubuh manusia. Nah, ketika malam hari tiba-tiba mahasiswa itu didatangi oleh seorang pria tua misterius yang memberikan sekumpulan kertas. Nah, ternyata kertas tadi adalah berisi soal ujian. Nah, pada keesokan harinya gitu, pada pagi hari, ternyata soal yang diberikan oleh si pria tua tadi adalah soal ujian yang diujikan pada hari itu. Sama persis katanya. Dan ketika si mahasiswa tadi membuka penutup wajah dari mayat yang akan dibedah tadi, ternyata si mayat ini adalah pria tua yang dia temui tadi. Kebayang nggak guys? Serem banget kak. Tapi kalau menurut kalian ini gimana sih? Tapi ini jujur ini serem banget. Nah, buat kalian nih yang mungkin ada mahasiswa kedokteran juga, atau mungkin mahasiswa yang tahu lah tentang cerita ini, boleh komentar di bawah ya. Semoga ini bukan halangan buat teman-teman yang pengen masuk ke FK UGM ya. Ya pokoknya kalian positive thinking aja lah gitu ya, nggak usah mikirin hal-hal mistis kayak gini gitu. Lalu yang kedua adalah hantu bapak tua tanpa kaki di Balladong UGM. Jadi ceritanya pada sekitar jam 10 malam ada dua orang mahasiswa dari jurusan Geofisika UGM yang sedang menggunakan wifi di kampus. Nah, ketika sedang mengerjakan tugas, tiba-tiba datang seorang bapak tua yang duduk di samping mereka. Nah, kemudian salah satu mahasiswa tadi sengaja menjatuhkan alat tulisnya gitu. Kemudian dia mengambil, kemudian dia melihat bahwa si bapak tadi ternyata tuh nggak ada kakinya teman-teman. Nah, finally si mahasiswa ini pun langsung pulang gitu kan. Nah, kan masih ada satu temen tuh yang tadi duduk sama si bapak itu. Nah, kemudian si temennya tadi tuh ngubungin gitu, SMS gitu sama temennya bahwa suruh melakukan hal yang sama seperti si temennya tadi, yaitu menjatuhkan bolpen dan melihat kakinya tadi gitu. Lakukan hal yang sama. Terus jadi ketika temennya ini tuh mau pergi, dia kan izin dulu tuh, bilang udah malam pak, saya permisi dulu ya kayak gitu. Si bapaknya tadi tuh jawabnya gini, udah malam, apa masnya udah tahu? Otomatis ya mahasiswa ini pun akhirnya langsung lari tanpa melihat ke belakang gitu teman-teman. Bayangin guys, ini serem banget, yakin deh. Mungkin kalau kalian ada yang tahu tentang cerita ini boleh banget komentar ya. Oke, yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ya. Kebangetan kalau kalian nggak subscribe. Kebangetan kalau sampai kalian nggak like video ini ya. Lalu yang ketiga adalah dilarang menyanyi lagu Gugur Bunga di Bundaran Teknik UGM. Jadi ini adalah sebuah mitos yang dipercaya oleh banyak mahasiswa dari generasi ke generasi tentang larangan menyanyikan lagu di Bundaran Teknik UGM. Dan menurut cerita yang beredar gitu,
Jika ada orang yang menyanyikan lagu Gugur Bunga di Bundaran Teknik UGM ini, maka katanya nih akan ada muncul sosok yang menampakkan diri dan mengikuti gitu. Atau bahkan akan ada kejadian mengerikan yang bakalan terjadi sama orang yang menyanyikan tadi. Nah, dulu ceritanya ada 2 orang mahasiswa yang sedang putus cinta dan memutuskan untuk bunuh diri di tempat itu. Oh ya, kalau tentang mitos-mitos ini mungkin aku juga kurang tahu sih bener atau enggak. Nah, kalau kalian ada yang tahu boleh banget komentar ya. Lalu yang keempat adalah hantu Mbak Yayu atau mahasiswi abadi yang ada di Fakultas Ekonomi UGM. Nah, jadi ceritanya si Mbak Yayu ini adalah seorang mahasiswi UGM angkatan lama, dan waktu itu si kakak ini sedang mengerjakan skripsi, dan ternyata skripsinya itu ditolak berkali-kali sampai dia tuh stres dan akhirnya bunuh diri teman-teman. Menurut pengakuan dari beberapa mahasiswa di sini, katanya masih sering melihat sosok penampakan hantu Mbak Yayu ini sekitar sore atau malam hari, yaitu berada di sekitar koridor lantai 3 gedung utara sayap barat atau ruangan U305 sampai U302. Katanya sosoknya seperti mahasiswi biasa, tapi penampilannya yang jadul gitu. Lalu kemudian ada juga mahasiswa yang bilang kalau si kakak ini sering banget berkeliaran di kampus sebelah timur, yaitu di sekitar Fakultas Ilmu Budaya yang berdekatan dengan Fakultas Psikologi. Nah, menurut pengakuan dari orang pintar gitu ya teman-teman, katanya si hantu Mbak Yayu ini nggak akan pernah meninggalkan UGM. Oke, menurut kalian gimana? Kalau kalian ada yang tahu tentang cerita ini, boleh banget komentar di bawah ya teman-teman. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah masih dari UGM, yaitu tentang hantu Mbak Rohana si penunggu jembatan perawan. Jadi ini adalah salah satu mitos juga. Katanya si hantu Mbak Rohana ini sering menampakkan diri di jembatan perawan atau jembatan yang menghubungkan Fakultas Pertanian ke kedokteran hewan. Jadi ceritanya adalah si Mbak Rohana ini adalah seorang mahasiswi yang tidak berhasil lulus lantaran terkendala pada saat mengerjakan skripsi. Nah, ketika menampakkan diri, si kakak ini akan terlihat seperti perempuan berkerudung yang berjalan di jembatan perawan. Tak lama setelah ia menampakkan diri berjalan, kemudian dia akan melompat dari jembatan tersebut. Nah, menurut cerita waktu masih hidup gitu, katanya sih dia ini emang bunuh diri di jembatan tersebut gitu. Dan menurut para mahasiswa juga, katanya kalau ada yang ke tempat ini pas malam-malam, itu bisa aja ketemu sama si kakak ini gitu teman-teman. Oke, lalu yang terakhir, ini yang terakhir teman-teman, yaitu hantu Menir Yosep, si penunggu rektorat UGM. Jadi ceritanya, sosok ini sering menampakkan diri di gedung rektorat UGM, berwujud sebagai seorang pria Belanda dengan perawakan yang kurus dan tinggi. Sosok ini termasuk penunggu lama di UGM. Ia dikabarkan sudah sering menampakkan diri sejak tahun 1976. Jadi, para warga akademika di UGM menyebutnya sebagai Menir Yosep. Katanya, sosok ini sering terlihat di Fakultas Filsafat, Geografi, dan Psikologi saat ketika fakultas itu masih melakukan perkuliahan di gedung pusat. Jadi menurut mitos yang beredar, sosok ini sering kali menampakkan diri, membuka tutup pintu gedung pusat, dan bahkan suka membolak-balikkan buku yang ada di gedung tersebut. Nah, bagi sebagian besar karyawan yang bekerja di UGM, katanya sih pasti pernah melihat sosok ini gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini tadi adalah sekian banyak cerita horor yang bisa aku ceritakan pada video kali ini. Dan bagaimana menurut kalian, bagaimana pendapat kalian? Kalau kalian ada yang tahu lebih banyak, atau mungkin di antara kalian ada yang pengen meluruskan dari cerita horor ini, boleh banget ya teman-teman, karena aku juga nggak tahu. Kalau berdasarkan sumber yang aku dapat, ceritanya seperti itu. Kalau di antara kalian ada yang lebih tahu, kalian silahkan komentar di bawah ya teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah pesan moral juga sih. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dan semoga jika kita kuliah di salah satu kampus yang disebutkan tadi, semoga kita nggak ketemu dengan sosok itu ya. Semoga kita selalu baik-baik aja. Dan jangan lupa yang belum subscribe, ayo klik tombol subscribe yang warna merah di bawah. Jangan lupa like video ini, jangan lupa share atau bagikan video ini ke sosial media kalian ya teman-teman. Dan jangan lupa tuliskan komentar di bawah next video kalian pengen aku bikin video apa lagi, membahas tentang cerita apa gitu. Kalau kalian punya cerita horor, cerita menarik, boleh juga komentar di bawah teman-teman. Komentar sebanyak-banyaknya, nanti akan aku baca satu persatu. Oh ya, kalau kalian ada saran, kritik, atau pertanyaan juga boleh banget komentar di bawah. Jangan lupa follow Instagram aku @tafianfn. Oke, jadi mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Aku mohon maaf jika video kali ini dan juga video yang sebelumnya ada kekurangan, ada kesalahan, atau apapun itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.